140 Ajaran Syekh Siti Jenar. Ke-81 Orang yang dihadapi oleh hamba sahayanya duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah. Mereka sangat senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia ini akan musnah menjadi tanah? Meskipun demikian, ia bersifat sombong, lagi congkak. Oh, berbelas kasihan saya kepadanya. Ia tidak tahu akan sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup pandai. Ke-82 Di alam kematian ada surga dan neraka. Dijumpai untung serta sial. Keadaan di dunia seperti ini menurut Syekh Siti Jenar sesuai dengan dalil Samarkandi al-Mayyit Piruhi Fayajitu Kabilahu. Artinya, sesungguhnya orang yang mati menemukan jiwa raga dan memperoleh pahala surga serta neraka. Ke-83 Keadaan itulah yang dialami manusia sekarang. Demikian pendapat Syekh Siti Jenar, yang pada akhirnya Siti Jenar siang malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa. Ke-84 Di alam kematian terdapat surga dan neraka, yakni bertemu dengan kebahagiaan dan kecelakaan. Dipenuhi oleh hamparan keduniawian. Ini cocok dengan dalil Samarkandi al-Mayyit Pikutri Wayajidu Katibahu. Sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan raga bangkainya, terkena pahala surga serta neraka. Ke-85 Surga neraka tidaklah kekal dan dapat lebur ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi. Senang, puas, itulah surga. Adapun neraka ialah jengkel, kecewa dalam hati bahwa surga neraka terdapat di akhirat. Itulah hal yang semata khayal, tidak termakan akal. Ke-86 Sesungguhnya menurut ajaran Islam pun surga dan neraka itu tidak kekal. Yang menganggap kekal surga neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib busuk dan binasa. Hanyalah Allah, zat yang wajib abadi, kekal, langgeng dan ajali. Ke-87 Sesungguhnya tempat kebahagiaan dan kemuliaan yang disebut swarga oleh orang-orang Hindu Buddha di dalam Islam disebut dengan nama Jannah atau taman, yang bermakna tempat sangat menyenangkan, yang di dalamnya hanya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan. Hampir mirip dengan swarga yang dikenal di dalam Siwa Buddha. Di dalam Islam dikenal ada 7 surga besar yang disebut Al-Ailiyin, Al-Firdaus, Al-Adin, An-Naim, Al-Khuld, Al-Mawa, dan Darussalam. Di surga-surga itulah amalan orang-orang yang baik ditempatkan sesuai dengan amal ibadahnya selama hidup di dunia. Ke-88
Sementara itu tidak berbeda dengan ajaran Siwa Buddha yang meyakini adanya alam bawah, yaitu neraka yang bertingkat-tingkat dan jumlahnya sebanyak jenis siksaan. Islam pun mengajarkan demikian. Jika dalam ajaran Siwa Buddha dikenal ada 7 neraka besar, yaitu Sutala, Utala, Talata, Mahatala, Satala, Atala, dan Patala, maka dalam Islam juga dikenal tingkatan neraka yaitu Jahanam, Huthama, Hawiyah, Sakar, Jahim, dan Wa'il. Ke-89, sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi, seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap seperti umur 60 tahun. Di situ masih disebut sebagai awal, maka disebut masyrik atau timur, yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia serta genapnya hidup. Ke-90 yang saya sebut maghrib barat itu penghabisan. Maksudnya saat penghabisan mendekati akhir, maksudnya setelah melalui segala hidup di dunia, maka sejatinya awal itu memulai, akhir mengakhiri. Jika menang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. Ke-91, untuk keadaan kematian saya sebut akhirat hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Adapun sesungguhnya mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan, mati itu roh. Jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu, hanya tinggal kesempurnaan saja. Ke-92, moksanya roh saya sebut mati, karena dari roh itu terwujud keberadaan zat semua. Letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya zat. Akan tetapi bagi penerapan makrifat hanya yang waspada dan tepat yang bisa menerapkan aturannya. Di samping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. Ke-93, ketahuilah bahwa surga dan neraka itu dua wujud terjadinya dari keadaan. Wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak terbentuk oleh kejadian yang nyata. Ke-94, saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga sekarang ini, sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang. Tidak kurang orang duduk dalam kereta yang bagus merasa sedih, bahkan menangis terseduh-seduh. Sedangkan seorang pedagang keliling berjalan kaki sambil memikul barang dagangannya, menyanyi sepanjang jalan. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu. Sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing, atau menyungging barang dagangannya pergi ke Semarang, yaitu menemukan surganya. Karena merasa senang dan bahagia, ia tidur di rumah penginapan umum
berbantal kayu sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap darah, tetapi ia dapat tidur nyenyak. Ke-95, orang di surga segala macam barang serba ada. Kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar-mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. Ke-96, manusia sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mandiri pribadi sebagai hamba. Ia menjadi sukma, sedang hiang sukma menjadi nyawa. Hilangnya nyawa bersatu padu dengan hampa, dan kehampaan itu meliputi alam semesta.